Halo, saya Marjorie. Selamat datang kembali di Nafas Intim, tempat kita tidak pernah menghindar dari kebenaran tentang kesehatan pria, terutama kesehatan seksual. Banyak dari kita pernah mendengar kabar bahwa masturbasi bisa merusak prostat. Tapi, seberapa benar? Dan yang lebih mengejutkan, ada kacang-kacangan yang diam-diam menjadi musuh dalam selimut bagi prostat, sementara jenis lainnya justru bekerja seperti perisai alami. Hari ini kita akan kupas tuntas, dari penjelasan medis hingga data ilmiah, bagaimana kebiasaan ini memengaruhi prostat, serta kacang mana yang diam-diam memperburuk peradangan dan mana yang bisa membantu memulihkannya. Tetap di sini, karena apa yang akan Anda dengar dalam beberapa menit ke depan bisa mengubah cara Anda menjaga kesehatan pria seumur hidup. Secara umum, masturbasi bukanlah aktivitas yang sepenuhnya buruk. Dalam batas wajar, masturbasi bahkan memiliki sejumlah manfaat kesehatan. Ketika orgasme, tubuh melepaskan berbagai hormon, baik, seperti dopamin dan endorfin yang membantu meredakan stres serta memperbaiki suasana hati. Beberapa penelitian berskala besar juga menunjukkan bahwa ejakulasi yang rutin, baik melalui hubungan seksual maupun masturbasi, dapat menurunkan risiko kanker prostat. Misalnya, studi Harvard menemukan pria yang ejakulasi 21 kali per bulan memiliki risiko kanker prostat 31% lebih rendah dibanding yang ejakulasi 4-7 kali saja. Teori ilmiah menduga bahwa ejakulasi teratur membantu membersihkan prostat dari zat pemicu kanker, infeksi, dan penumpukan yang dapat menyebabkan peradangan. Namun, masalah muncul jika masturbasi dilakukan secara berlebihan dan kompulsif. Masturbasi terlalu sering, misalnya beberapa kali setiap hari dalam jangka panjang, dapat menimbulkan efek negatif pada kebugaran dan fungsi tubuh. Dampak yang dilaporkan antara lain kelelahan fisik dan mental. Ejakulasi yang sangat sering bisa menyebabkan tubuh terasa lemas dan kurang bertenaga. Hal ini kemungkinan akibat pelepasan hormon, seperti prolaktin, pasca orgasme yang menimbulkan rasa rileks lelah, ditambah kurangnya waktu pemulihan jika dilakukan berulang kali tanpa jeda. Ketidaknyamanan pada prostat, peradangan ringan secara ilmiah, masturbasi berlebihan tidak terbukti menyebabkan prostatitis infeksius secara langsung. Namun, sebuah hipotesis medis menyebut bahwa kontraksi otot panggul yang intens berulang kali dapat menumpuk biproduk seperti asam laktat dan radikal bebas di area prostat. Penumpukan ini diduga memicu pembengkakan jaringan, pelebaran pembuluh darah, dan kelelahan otot lokal, gejala mirip peradangan tidak infeksi yang dapat menimbulkan rasa nyeri atau tidak nyaman di panggul bawah pada sebagian orang. Gangguan keseimbangan hormon dan gairah. Setelah orgasme, kadar hormon seperti testosteron bebas sempat menurun sesaat sebelum pulih kembali, dan hormon prolaktin meningkat yang menekan gairah seksual sementara waktu. Masturbasi berkali-kali dalam sehari bisa memperpanjang fase menurunnya hasrat dan energi seksual. Secara psikologis, perilaku kompulsif ini juga dapat menurunkan sensitivitas terhadap rangsangan normal dan mengganggu keseimbangan dopamin di otak, sehingga beberapa pria merasa mati rasa atau kurang bergairah dalam aktivitas harian. Penting untuk ditekankan bahwa moderasi adalah kuncinya. Masturbasi sesekali tidak akan merusak prostat maupun kesehatan secara umum. Bahkan, tidak ada bukti medis bahwa masturbasi teratur menyebabkan penyakit serius. Dampak negatif biasanya muncul bila seseorang sudah kecanduan atau melakukan secara berlebihan hingga mengabaikan kesehatan dan aktivitas lain. Kesimpulannya, masturbasi dalam frekuensi wajar cenderung netral atau bermanfaat bagi prostat, sedangkan masturbasi yang eksesif berpotensi menimbulkan keluhan seperti kelelahan atau ketidaknyamanan fisik. Menjaga frekuensi yang seimbang dan pola hidup sehat secara keseluruhan adalah langkah terbaik. Prostat adalah kelenjar kecil pada sistem reproduksi pria yang fungsinya vital, antara lain menghasilkan cairan prostat untuk melindungi sperma. Kesehatan prostat sangat dipengaruhi oleh pola makan dan gaya hidup. Diet tinggi buah, sayur, serta lemak sehat, seperti dalam pola Mediterranean diet, diketahui membantu menjaga prostat tetap sehat dan memperlambat pembesarannya. Sebaliknya, pola makan yang buruk, banyak lemak jenuh, gula, atau makanan olahan, dapat meningkatkan peradangan dan mengganggu keseimbangan hormon yang berdampak pada prostat. Lalu, bagaimana dengan kacang-kacangan? Kacang adalah camilan padat nutrisi yang mengandung lemak sehat, protein nabati, serat, vitamin, dan mineral penting. Banyak jenis kacang kaya akan seng, zinc, dan selenium, dua mineral yang sangat dibutuhkan prostat. Bahkan, kadar seng dalam jaringan prostat tergolong tinggi,
dan asupan zinc membantu menyeimbangkan hormon testosteron dan DHT yang memengaruhi pertumbuhan prostat. Selenium juga berperan dalam fungsi antioksidan dan kesehatan reproduksi pria. Akan tetapi, tidak semua kacang berdampak sama. Cara pengolahan dan jenis kacang tertentu justru dapat memicu peradangan atau efek kurang baik bila dikonsumsi berlebihan. Di sisi lain, beberapa kacang memberikan efek protektif bagi prostat karena kandungan zat antioksidan dan antiinflamasinya. Berikut ini kita ulas 4 jenis kacang yang perlu diwaspadai konsumsinya untuk kesehatan prostat, disusul 4 kacang yang justru bermanfaat. Kacang tanah. Peanut meskipun kacang tanah mengandung protein dan vitamin, ia tinggi asam lemak omega-6, linoleat. Kelebihan omega-6 dapat menggeser rasio lemak omega-3 dalam tubuh dan berpotensi memicu reaksi proinflamasi. Artinya, konsumsi kacang tanah berlebihan dengan pola makan rendah omega-3 bisa memperburuk peradangan, termasuk di kelenjar prostat. Selain itu, kacang tanah rentan terkontaminasi jamur Aspergillus yang menghasilkan aflatoksin. Aflatoksin merupakan racun karsinogenik yang terkenal meningkatkan risiko kanker, utamanya kanker hati. Kontaminasi ini terutama terjadi pada kacang yang disimpan di lingkungan hangat dan lembab dalam waktu lama. Terakhir, banyak produk kacang tanah goreng komersial menggunakan minyak yang dipakai berulang-ulang. Penggorengan dengan minyak jelantah pada suhu tinggi dapat membentuk lemak trans yang berbahaya. Lemak trans ini meningkatkan inflamasi dan gangguan kardiovaskular, serta sebaiknya dihindari. Singkatnya, kacang tanah tidak jahat secara alami, tetapi cara konsumsi yang salah, terlalu banyak, goreng garing, atau kualitas buruk, dapat merugikan prostat dengan cara meningkatkan faktor peradangan dan paparan toksin. Kacang mete. Cashew kacang mete memiliki tekstur yang gurih dan sering menjadi favorit. Perlu diingat kacang mete adalah salah satu kacang paling tinggi kandungan kalori dan lemak per gramnya, sehingga mudah menyebabkan kelebihan asupan kalori jika dimakan tanpa kontrol. Selain itu, mete kaya akan oksalat, senyawa alami yang bila berlebihan dapat berkontribusi pada pembentukan batu ginjal. Dalam daftar makanan tinggi oksalat, kacang mete termasuk yang harus dibatasi terutama bagi penderita risiko batu ginjal. Konsumsi oksalat berlebih dapat menyebabkan kristal kalsium oksalat di saluran kemih yang tidak langsung memengaruhi prostat. Namun batu ginjal dapat memperburuk kesehatan saluran kemih secara umum. Kacang mete juga sering dijual dalam bentuk olahan, misalnya digoreng dengan garam tinggi, atau dilapisi gula, kacang mete karamel, DLL. Pengolahan dengan garam gula berlebihan inilah yang membuat kacang mete olahan kurang sehat untuk prostat. Garam tinggi dapat menaikkan tekanan darah dan memperburuk gejala BPH, sedangkan gula tinggi memicu resistensi insulin dan peradangan, dijelaskan di poin berikut. Jadi, mete alami sebenarnya mengandung nutrisi bermanfaat, tapi konsumsi dalam porsi wajar dan hindari versi asin manis berlebihan agar tidak merugikan kesehatan prostat Anda. Kacang berlapis gula. Kacang manis kemasan yang dimaksud di sini adalah aneka kacang yang diberi lapisan manis. Entah itu kacang tanah salut karamel, almond berlapis gula, kacang telur, dan sebagainya. Kandungan gula tambahan yang tinggi pada camilan ini merupakan masalah utama. Asupan gula berlebih dapat menyebabkan lonjakan insulin, dan pada jangka panjang memicu resistensi insulin. Kondisi tersebut membuat sel tubuh kurang sensitif terhadap insulin, sering berujung pada sindrom metabolik, gabungan obesitas sentral, pradiabetes, diabetes, hipertensi, DLL. Sindrom metabolik dan resistensi insulin berkaitan erat dengan reaksi inflamasi kronis dalam tubuh. Inflamasi sistemik yang meningkat dapat memperburuk peradangan di prostat, ataupun memacu pertumbuhan jinak prostat lebih cepat. Selain itu, konsumsi gula berlebih mengganggu keseimbangan hormon seks melalui peningkatan lemak tubuh. Obesitas dapat menurunkan testosteron dan meningkatkan estrogen pada pria. Efek lainnya, kacang bergula umumnya juga tinggi kalori namun miskin nutrisi, sehingga berkontribusi pada kenaikan berat badan. Berat badan berlebih diketahui sebagai salah satu faktor risiko memburuknya kesehatan prostat dan gejala BPH. Singkatnya, masalahnya bukan pada kacangnya, tetapi gula yang menyelimutinya. Mengonsumsi kacang dalam bentuk manisan sebaiknya sangat dibatasi demi mencegah lonjakan gula darah dan peradangan yang merugikan prostat. Kacang asin, salted nuts berbagai jenis kacang asin, entah itu kacang campur, pistachio asin, almond panggang asin patut diwaspadai bila dikonsumsi banyak-banyak. Kadar natrium, garam,
yang tinggi dalam bumbu asin dapat berdampak negatif pada kesehatan prostat secara tidak langsung. Diet tinggi garam dapat meningkatkan tekanan darah dan menyebabkan retensi cairan, penumpukan cairan tubuh. Bagi pria dengan pembesaran prostat jinak, BPH, asupan natrium tinggi dikaitkan dengan munculnya gejala saluran kemih bawah yang lebih berat. Misalnya sering berkemih atau anyang-anyangan bisa memburuk karena garam membuat tubuh menahan lebih banyak cairan yang akhirnya meningkatkan frekuensi berkemih. Penelitian di Medical News Today juga menyebut bahwa diet tinggi garam memperburuk gejala BPH dan disarankan membatasi konsumsi makanan asin untuk membantu meredakan keluhan. Selain itu, asupan garam berlebih bisa mengganggu sirkulasi mikro dan aliran darah. Prostat memerlukan aliran darah yang baik, dan hipertensi akibat garam dapat mengurangi pasokan nutrisi ke jaringan, walau efek ini tidak langsung dirasakan. Terakhir, kacang asin kemasan seringkali digoreng, sehingga selain garam, ada tambahan lemak jenuh atau trans dari minyak goreng. Kombinasi tinggi natrium dan lemak tak sehat tentu kontraproduktif bagi kesehatan pria. Oleh sebab itu, sebaiknya pilih kacang tanpa garam atau rendah garam, demi menjaga prostat dan kesehatan jantung tetap optimal. Catatan, pada prinsipnya, bukan kacangnya yang jahat, melainkan cara pengolahan dan jumlah konsumsi yang menentukan dampaknya. Kacang yang digoreng dalam minyak jelek, ditambah garam atau gula tinggi, jika dimakan berlebihan tentu dapat memicu peradangan dan gangguan metabolik. Sebaliknya, kacang dalam bentuk alami atau panggang ringan tanpa tambahan berlebihan justru bisa bermanfaat. Selanjutnya, mari kita bahas beberapa kacang, sahabat prostat, yang direkomendasikan. Kacang kenari. Walnut kenari menonjol sebagai superfood bagi kesehatan prostat. Kacang ini kaya akan asam lemak omega-3 nabati, ALA, yang bersifat antiinflamasi, membantu mengimbangi asam lemak omega-6 dalam diet. Peradangan di prostat dapat ditekan dengan asupan omega-3 yang cukup. Lebih hebatnya lagi, kenari mengandung senyawa polifenol unik bernama elagitanin, contoh, pedunculagin. Dalam tubuh, elagitanin diubah oleh bakteri usus menjadi urolithin yang memiliki efek antioksidan kuat. Riset menunjukkan diet kaya elagitanin, misalnya dari kenari dan delima, berpotensi mencegah kanker prostat dengan cara menghambat pertumbuhan sel kanker dan mendorong apoptosis, kematian sel terprogram. Studi laboratorium pada hewan juga mendapati konsumsi kenari dapat menekan laju perkembangan tumor prostat. Selain itu, kenari menyediakan gamma-tocopherol, sejenis vitamin E, serta melatonin, keduanya berkontribusi mengurangi stres oksidatif dan inflamasi pada jaringan prostat. Singkatnya, kacang kenari membawa paket komplit lemak sehat dan fitokimia pelawan kanker, sehingga merupakan pilihan cemilan cerdas untuk mendukung kesehatan prostat Anda. Kacang Brazil nuts kacang besar asal Amazon ini dikenal sebagai sumber alami selenium paling tinggi. Hanya dengan mengonsumsi 1-2 butir kacang Brazil per hari, kebutuhan harian selenium, 55 mikrogram, sudah terpenuhi bahkan terlampaui. Mengapa selenium penting? Selenium adalah mineral esensial yang terlibat dalam fungsi antioksidan, komponen enzim glutatione peroxidase, dan mendukung kesehatan reproduksi pria termasuk kualitas sperma. Beberapa studi populasi menemukan asupan selenium yang cukup dikaitkan dengan penurunan risiko kanker prostat, meskipun manfaat ini tampak optimal pada kadar yang seimbang dan tidak berlebihan. Selenium berlebih justru dapat berbahaya, sehingga kacang Brazil sebaiknya dibatasi 1-2 butir per hari sesuai anjuran. Dalam jumlah yang tepat, selenium membantu melindungi sel prostat dari kerusakan oksidatif dan turut memperbaiki fungsi sistem imun dalam melawan sel abnormal. Tak hanya selenium, kacang Brazil juga mengandung magnesium dan lemak tak jenuh yang baik bagi jantung. Tips: konsumsi kacang Brazil mentah atau sangrai tanpa garam, karena kacang ini sudah gurih alami. Dengan menjadikannya kudapan rutin, namun tidak berlebihan, Anda dapat memperoleh manfaat perlindungan prostat jangka panjang. Biji labu. Pumpkin seeds biji labu mungkin kecil, tapi jangan remehkan khasiatnya. Sejak lama, biji labu terkenal sebagai suplemen alami untuk prostat, terutama dalam terapi tradisional benign prostatic hyperplasia, BPH, atau pembesaran prostat jinak. Alasan utamanya, biji labu sangat kaya mineral zinc, seng. Seng adalah mineral nomor 1 bagi prostat, diperlukan untuk fungsi enzimatis dan menjaga ukuran serta metabolisme sel prostat tetap normal.
Pria dengan BPH cenderung memiliki kadar zinc prostat yang lebih rendah, sehingga suplementasi zinc bisa membantu. Mengonsumsi segenggam biji labu beberapa kali seminggu dapat membantu memenuhi kebutuhan zinc dan menunjang kadar hormon testosteron yang sehat. Selain zinc, biji labu juga mengandung fitosterol, seperti beta-sitosterol, yang dapat membantu menghambat pembesaran prostat. Penelitian menunjukkan fitosterol pada biji labu berpotensi menurunkan gejala BPH dengan memperlancar aliran urin. Bahkan, pumpkin seed oil dalam uji klinis menunjukkan perbaikan gejala traktus urinarius bawah pada pria dengan BPH ringan moderat. Di dalam biji labu turut terdapat omega-3 ALA dan antioksidan karotenoid, menjadikannya paket lengkap untuk melindungi prostat. Agar manfaat maksimal, konsumsi biji labu yang sudah dikeringkan atau disangrai tanpa garam. Anda bisa menaburkannya ke salad, granola, atau dimakan langsung sebagai camilan sehat. Almond, kacang almond adalah pilihan yang menyehatkan secara menyeluruh, termasuk untuk prostat. Almond syarat dengan vitamin E, sekitar 26 mg per 100 gram, salah satu yang tertinggi di antara kacang. Vitamin E merupakan antioksidan kuat yang melindungi membran sel, termasuk sel prostat, dari kerusakan oleh radikal bebas. Beberapa studi epidemiologis pernah menyelidiki kaitan vitamin E dan kanker prostat. Hasilnya masih bervariasi, namun yang jelas asupan vitamin E dari makanan, buka. Selain vitamin E, almond juga menyediakan lemak tak jenuh tunggal yang baik untuk jantung dan magnesium, yang dapat membantu mengatur kadar gula darah. Mengapa gula darah penting bagi prostat? Karena kadar gula darah yang stabil menandakan insulin terkendali dan peradangan pun lebih rendah. Almond memiliki indeks glikemik rendah dan kaya serat protein, sehingga camilan almond tidak akan memicu lonjakan gula seperti halnya camilan manis. Lebih lanjut, almond bersama kenari dan kacang Brazil disebut oleh ahli urologi sebagai kacang dengan nutrisi pendukung prostat, vitamin E, selenium, omega-3, yang dapat membantu mengurangi peradangan dan risiko kanker prostat. Jadi, mengganti kudapan kurang sehat dengan segenggam almond mentah setiap hari merupakan langkah cerdas. Pastikan memilih almond tanpa garam atau gula tambahan untuk memperoleh manfaat optimal. Anda bisa merendam almond semalaman, untuk tekstur lebih lembut, atau memanggang ringan, keduanya sama-sama lezat dan menyehatkan. Tips konsumsi kacang untuk prostat. Untuk mendapatkan manfaat kacang, penyelamat prostat, di atas, perhatikan porsi dan cara penyajian. Cukup konsumsi sekitar 1 ons, sekitar 1 genggam, kacang campur per hari. Pilih varian mentah atau sangrai kering tanpa tambahan garam gula. Kombinasikan dengan buah-buahan rendah gula, apel, beri, tomat, sebagai camilan. Dengan begitu, Anda mendapat serat, vitamin, dan lemak sehat sekaligus, kombinasi yang mendukung kesehatan prostat dan tubuh secara umum. Sebagai kesimpulan, kebiasaan masturbasi sebenarnya bersifat netral cenderung positif bagi kesehatan prostat asal dilakukan dalam batas wajar. Ejakulasi rutin membantu membersihkan prostat dan menyeimbangkan hormon, bahkan dikaitkan dengan penurunan risiko kanker prostat. Namun, jika dilakukan berlebihan secara kompulsif, hal itu bisa berdampak negatif, menimbulkan kelelahan, ketidaknyamanan panggul, dan potensi gangguan hormonal jangka pendek. Selalu dengarkan sinyal tubuh Anda dan jaga keseimbangan. Di sisi lain, pola makan sehari-hari memainkan peran besar dalam menentukan kondisi prostat seiring bertambahnya usia. Kita telah membahas bahwa kacang-kacangan dapat menjadi pedang bermata dua. Beberapa jenis dan olahan kacang perlu dibatasi karena dapat memicu peradangan, misalnya kacang goreng asin, kacang gula. Sementara jenis kacang tertentu kaya zat gizi protektif yang justru membantu melindungi dan memulihkan prostat, seperti kenari, biji labu, DSB. Pilihlah makanan dengan bijak. Utamakan kacang dan bahan alami yang menyehatkan prostat, serta kurangi konsumsi yang dapat memicunya bermasalah. Pepatah Jawa mengatakan, sedia payung sebelum hujan. Dalam konteks ini, payung Anda adalah gaya hidup sehat. Jagalah prostat Anda sebelum masalah datang dengan menjalani kebiasaan seks yang seimbang dan pola makan bergizi seimbang. Dengan demikian, mahkota kesehatan akan tetap terpancar sebelum hujan, penyakit menghampiri. Semoga informasi ini bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk lebih peduli terhadap kesehatan prostat sejak dini.